Pesta Lebaran di Hotel Bintang 5. Sore hari kedua Lebaran. Ketika orang-orang masih berkumpul di depan hidangan ketupat dan opor. Aku justru sedang menenteng tas mengikuti suamiku mudik ke kampung halamannya. Namaku Sari, seorang pegawai kantor, sudah 6 tahun menikah dan merantau jauh dari orang tua. Beberapa tahun pertama pernikahan, semuanya masih terasa baru. Setiap tahun aku selalu berusaha menyempatkan diri untuk pulang ke kampung suami, tapi perlahan-lahan, aku lebih sering memilih pulang ke rumah orang tuaku. Bukan karena aku tidak sayang pada keluarga suami, tapi karena ibu mertuaku adalah orang yang cukup sulit. Beliau suka sekali memperhatikan setiap ucapanku. Caraku berpakaian, membuat setiap kepulanganku ke kampungnya menjadi sebuah momen yang menegangkan. Biasanya, pada hari kedua Lebaran, aku masih santai beristirahat di rumah sebelum esoknya baru berangkat ke kampung suami. Tapi tahun ini, sejak tengah hari, ibu mertua sudah menelepon, mendesak kami untuk segera datang. Suaranya terdengar aneh, lebih bersemangat dari biasanya. Beliau berbicara lebih cepat dan terus-menerus menekankan satu kalimat. Tahun ini rezeki keluarga kita lagi bagus, pulanglah, nak, biar ramai. Terdengar seperti ucapan selamat Lebaran yang biasa, tapi hatiku justru merasa tidak tenang. Sebab aku tahu persis, beberapa tahun terakhir ini kondisi ekonomi keluarga suami hanya cukup untuk makan, bahkan beberapa kali harus meminjam uang untuk menutupi kebutuhan. Jika memang ada rezeki lebih, rasanya tidak mungkin datang secepat itu. Begitu telepon ditutup, aku langsung berbisik pada suamiku, mengatakan bahwa aku merasa ada yang aneh. Budi, suamiku, hanya tertawa dan menyuruhku untuk tidak banyak berpikir. Katanya, ibu sedang senang, jadi sudah sepantasnya kami pulang. Sudah, Dik, ini kan momen Lebaran, jangan terlalu dipikirkan. Mendengar itu, aku tidak berkomentar lagi. Karena aku paham betul sifat suamiku yang sangat tidak enakan dan tidak ingin mengecewakan ibunya, apalagi di hari-hari pertama Lebaran, begitu mobil berbelok masuk ke gerbang desa, aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jalanan tanah yang biasa kulalui masih sama, tapi rumah mertuaku jauh lebih ramai. Motor dan mobil terparkir penuh di depan gang. Orang-orang berlalu lalang. Suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Aku melirik ke arah suamiku. Ia juga tampak sedikit terkejut, tapi dengan cepat kembali bersikap seolah tidak ada apa-apa. Perasaan tidak enak di dalam diriku seketika menjadi semakin jelas, bukan lagi firasat samar, melainkan sebuah intuisi yang sangat nyata. Ibu mertuaku keluar dari halaman untuk menyambut kami, wajahnya menunjukkan keramahan yang jarang kulihat, senyumnya lebar. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Tapi jika diperhatikan dengan saksama, aku masih mengenali tatapan matanya yang khas, tatapan yang mengamati mulai dari tas yang kubawa, pakaian yang kukenakan, lalu berhenti lebih lama dari biasanya. Aku tahu, sebahagia apapun beliau, kebiasaan itu tidak akan pernah berubah. Baru saja masuk ke dalam rumah, belum sempat duduk, aku sudah mendengar ibu mertuaku pamer kepada tetangga. Ini menantuku yang dari Jakarta, kerja kantoran, Lebaran begini juga tahu diri. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi bagiku terasa seperti tekanan tak kasat mata. Aku tersenyum sekadarnya, dalam hati hanya berharap bisa duduk tenang dan tidak menjadi pusat perhatian. Ibu mertuaku melanjutkan. Suaranya lebih tinggi, namanya juga Lebaran. Harus dirayakan dengan pantas, dong. Kalau ala kadarnya, nanti ditertawakan orang. Kalimat-kalimat seperti itu terus diulang, membuatku merasa canggung seolah-olah aku sedang dijadikan tolak ukur bagi seluruh keluarga. Sambil minum di ruang tengah, aku memperhatikan beberapa kerabat yang sudah datang lebih dulu sedang asyik mengobrol. Sesekali mereka melirik ke arahku lalu berbisik-bisik. Samar-samar aku mendengar frasa seperti makan besar, traktir yang mewah, tahun ini harus beda. Yang membuatku heran, tidak ada satupun yang menyinggung soal uang, seolah-olah itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu dibahas. Justru keheningan soal itulah yang membuatku merasa ada yang tidak beres. Sebagai seorang pegawai kantoran yang terbiasa dengan angka dan detail, aku mulai mengamati lebih saksama,
Mulai dari cara ibu mertuaku berbicara dengan kerabat hingga sikap suamiku ketika mendengar obrolan tentang pesta makan-makan. Ia banyak tersenyum, tapi senyumnya kaku dan tidak nyaman. Aku bertanya pelan padanya, "Mas, ada apa?" Ia hanya menggelengkan kepala dan menyuruhku untuk tidak khawatir. Duduk di tengah rumah yang sudah akrab ini, aku justru merasa seperti orang asing. Semua di sekitarku tampak normal, tapi jika disatukan, semuanya menciptakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Momen Lebaran, semua orang ingin bersenang-senang, sedikit pamer mungkin adalah hal yang wajar, tapi sekeras apapun aku mencoba, perasaan tidak enak itu tidak kunjung hilang. Ia mengikutiku dari gerbang desa hingga ke ruang tengah, diam-diam tapi gigih, seolah memberi pertanda bahwa mudik Lebaran kali ini tidak akan sesederhana biasanya. Makan sore hari itu dihidangkan cukup awal, tidak ada yang terlalu istimewa. Masih menu khas Lebaran seperti opor ayam, rendang, dan sambal goreng ati yang masih hangat. Hidangannya terlihat sederhana, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku sedikit lega, berpikir mungkin aku hanya terlalu khawatir, semuanya masih normal seperti Lebaran yang lain. Tapi baru 10 menit duduk, aku sadar pikiranku itu terlalu cepat. Sambil menyajikan makanan untuk semua orang, ibu mertuaku berkata dengan nada yang sangat wajar, "Makan yang ini seadanya saja ya, nanti malam masih ada acara makan besar." Kalimat itu refleks membuatku mengangkat kepala. Aku melihat sekeliling, beberapa kerabat juga tampak berhenti sejenak, lalu dengan cepat ikut tersenyum seolah sudah tahu rencana ini sejak lama. Tapi aku sama sekali tidak tahu. Aku bertanya ragu-ragu, berusaha menjaga suara tetap ringan. "Nanti malam memangnya ada acara apa, Bu?" Ibu mertuaku tertawa. Tawa yang bukan sepenuhnya bahagia, lebih seperti sedang pamer. "Namanya juga merayakan Lebaran, Nak. Tahun ini biar semua kerabat tahu kalau keluarga kita juga tidak kalah dari yang lain." Selesai berkata begitu, matanya melirik cepat ke arah beberapa kerabat yang duduk di sampingnya, seolah menunggu persetujuan. Dan benar saja, seorang bibi dari pihak suami langsung mengangguk dan memuji. Ibu ini memang benar, pemikirannya hebat. Zaman sekarang orang merayakan Lebaran ya di luar, biar kelihatan modern. Mendapat dukungan, ibu mertuaku semakin bersemangat. Beliau mulai menceritakan tentang keluarga lain di desa yang tahun lalu mentraktir seluruh kerabatnya makan di hotel mewah. Fotonya diunggah ke media sosial, semua orang kagum, katanya. Lalu beliau melontarkan kalimat yang terdengar ringan tapi terasa berat bagiku. "Keluarga kita kalau makan di rumah terus, nanti dikira kampungan." Aku duduk diam, tanganku memegang mangkuk nasi tapi tenggorokanku terasa kering. Di kepalaku mulai muncul angka-angka, perkiraan biaya yang tidak sedikit untuk sebuah acara makan mewah. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat sekeliling meja makan, semua orang tampak begitu antusias. Aku sadar, jika aku protes sekarang, aku akan menjadi perusak suasana Lebaran. Beberapa kerabat lain ikut menimpali, memuji ibu mertuaku yang berpikir jauh ke depan dan peduli pada nama baik keluarga. Pujian-pujian itu membuatku semakin serba salah. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk meringankan suasana. Tapi ia hanya diam. Budi mengambilkan sepotong rendang untuk ibunya, tersenyum canggung, lalu menunduk melanjutkan makannya, menghindari tatapanku seolah tidak ingin terlibat. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Selama makan, ibu mertuaku terus mengarahkan pembicaraan ke seputar uang. Tapi dengan cara yang sangat berputar-putar. Beliau tidak pernah bertanya langsung siapa yang akan membayar atau berapa biayanya, melainkan hanya menekankan pentingnya pandai berbisnis. Zaman sekarang harus pintar-pintar cari uang, katanya. Lalu tiba-tiba, beliau menoleh ke arahku dan bertanya dengan sangat wajar. "Sari, pekerjaanmu di kantor lancar, kan? Perusahaanmu bisnisnya bagus, kan?" Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian biasa, tapi aku merasa ada yang tidak sederhana. Aku menjawab sekenanya, mengatakan bahwa pekerjaan masih seperti biasa, akhir tahun memang selalu sibuk. Ibu mertuaku mengangguk-angguk, matanya menatapku lebih tajam.
Penghasilanmu pasti stabil, ya? Aku tersenyum tipis, menjawab seadanya agar percakapan cepat selesai. Tapi di dalam hati mulai muncul perasaan tidak nyaman, seolah aku sedang diinterogasi. Aku perhatikan, setiap kali aku menjawab mengambang, ibu mertuaku hanya mengangguk, ekspresinya seolah sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Beliau tidak mendesak, tidak menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan, tapi justru sikapnya yang pas itulah yang membuatku merinding. Aku merasa beliau sedang menyusun kepingan-kepingan informasi kecil sesuai dengan sebuah rencana yang belum bisa kulihat. Makan sore itu berlalu dalam suasana yang setengah gembira, setengah canggung. Semua orang tertawa dan bercerita, saling mengucapkan selamat lebaran, tapi aku sama sekali tidak bisa menikmati makananku. Aku makan dengan sangat pelan, telingaku waspada mendengarkan setiap ucapan ibu mertuaku. Dan benar seperti dugaanku, sebelum kami berdiri untuk membereskan piring, beliau melontarkan sebuah kalimat yang membuatku tertegun. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar oleh semua orang di meja makan. Wanita yang punya pekerjaan mapan itu harus bisa diandalkan keluarga saat dibutuhkan. Kalimat itu, jika didengar sekilas, sangat umum dan penuh nasihat, tidak ada yang salah. Tapi setelah mengucapkannya, beliau tidak menatap siapapun, kecuali aku. Tatapan matanya membuatku paham bahwa kalimat itu tidak ditujukan secara umum, melainkan langsung kepadaku. Aku berhenti bergerak, tanganku yang sedang membereskan mangkuk menjadi lebih lambat. Pada saat itu, aku merasakan dengan jelas tatapan orang-orang di sekelilingku. Tidak ada yang berkomentar, tapi keheningan itu terasa lebih berat daripada 100 kata. Tiba-tiba aku mengerti, di mata ibu mertuaku, dan mungkin juga seluruh kerabat, aku bukan hanya seorang menantu, tapi juga seseorang yang secara otomatis dianggap mampu saat dibutuhkan. Aku berdiri dan membawa piring-piring kotor ke dapur, hatiku kalut. Kalimat ibu mertuaku terus terngiang di kepalaku, berulang-ulang. Aku mulai merangkai kembali semua kejadian. Dari telepon yang mendesakku pulang siang tadi, sikapnya yang luar biasa bersemangat, hingga cerita tentang makan malam mewah nanti. Semuanya seolah bukan lagi kepingan acak, melainkan mulai membentuk sebuah gambaran yang tidak bisa kuanggap remeh. Ketika aku kembali ke ruang tengah, aku melihat sekeliling. Semua orang masih tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya aku yang merasa hatiku begitu berat. Saat itulah aku mulai sadar bahwa mudik lebaran kali ini bukan sekadar silaturahmi, dan makan sore yang tadinya kukira biasa ini mungkin hanyalah awal dari sebuah masalah besar yang menantiku di depan. Sekitar pukul 6 sore, ketika semua orang masih duduk santai sambil mengobrol di ruang tengah, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan beberapa kali untuk menarik perhatian. Beliau berkata dengan suara yang jelas, "Ayo, semuanya bersiap-siap. Malam ini kita makan di hotel yang layak, ibu sudah pesan tempat." Kalimat itu diucapkan dengan tegas, bukan untuk meminta pendapat, melainkan seperti pengumuman atas keputusan yang sudah final. Aku tertegun sejenak. Hotel bintang 5 di kota kecil ini bukanlah tempat yang asing, tapi selama ini keluarga suamiku tidak pernah sekalipun makan di sana. Tahun-tahun sebelumnya, paling-paling kami hanya makan di warung sederhana dekat pasar, suasananya hangat dan akrab. Aku melihat sekeliling, menunggu reaksi yang lain, dan ternyata sebagian besar dari mereka mengangguk, seolah sudah tahu rencana ini. Hanya aku satu-satunya yang terlihat terkejut. Dengan memberanikan diri, aku berbisik pelan tapi cukup untuk didengar ibu mertuaku. "Bagaimana kalau kita makan di rumah saja, Bu? Biar lebih hangat, lagi pula ini masih suasana lebaran, bolak-balik juga capek." Kupikir itu adalah saran yang masuk akal, tidak terlalu menentang, dan tidak akan mempermalukan siapapun. Tapi begitu aku selesai bicara, nada suara ibu mertuaku langsung berubah. Senyumnya yang tadi merekah langsung hilang. Beliau menatapku dan berkata perlahan, "Semua kerabat sudah tahu, jangan buat ibu malu." Kalimat itu seolah menjadi titik akhir bagi semua pendapat lain. Aku merasakan beberapa pasang mata dari kerabat tertuju padaku, bukan lagi tatapan ramah, melainkan tatapan menghakimi, seolah menunggu apakah aku akan berani membantah lagi. Aku tahu betul, jika saat ini aku terus menolak, aku akan dicap sebagai menantu yang tidak tahu diri di mata seluruh keluarga.
Suamiku saat itu menarikku ke sudut ruangan, suaranya merendah. Dik, sabar sedikit ya. Ini Lebaran, jangan berdebat. Nanti kalau ada apa-apa, kita bicarakan di rumah. Aku menatapnya, ingin bertanya apakah ia tahu sesuatu. Tapi tatapannya yang menghindar membuatku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku merasa seperti didorong ke dalam situasi yang sudah jadi, tanpa ada jalan untuk mundur. Jika tidak pergi, aku akan dicap buruk, tapi jika pergi, hatiku justru sangat tidak tenang. Seluruh keluarga mulai bersiap-siap. Ibu mertuaku berjalan mondar-mandir, memerintah ini itu dengan sikap yang sangat biasa, sama sekali tidak seperti orang yang baru pertama kali akan makan di hotel mewah. Sebelum kami berangkat, beliau menoleh ke arahku dan berpesan dengan sangat detail, "Jangan lupa bawa KTP ya, Nak, pergi ke tempat mewah begitu biar aman." Aku terkejut mendengarnya. Pergi makan Lebaran biasa. Mengapa seorang menantu harus diingatkan untuk membawa KTP? Aku hendak bertanya, tapi melihat wajah seriusnya, niat itu kuurungkan. Aku diam-diam masuk ke kamar, membuka tas untuk memeriksa kembali barang-barangku. Saat itu, aku mengambil kalung peninggalan ibuku dan memakainya. Kalung itu tidak mahal, tapi itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari beliau. Aku hanya memakainya di acara-acara penting sebagai cara untuk menenangkan diri. Ketika kaitan kalung itu terpasang, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri untuk tidak berpikir macam-macam, tapi hatiku tetap terasa berat. Mobil mulai berjalan. Aku duduk di baris belakang, di samping suamiku. Di depan ada ibu mertua dan beberapa kerabat. Di dalam mobil, obrolan tidak lagi seramai saat di rumah. Ibu mertuaku terus-menerus mengirim pesan dan menelepon, suaranya pelan tapi terdengar terburu-buru. Sesekali ia memalingkan wajah keluar jendela seolah tidak ingin didengar. Aku perhatikan, setiap selesai berbicara, beliau melirik ke arahku melalui kaca spion, tatapannya sulit ditebak. Aku menoleh ke arah suamiku, berniat bertanya apa yang sedang dibicarakan ibunya, tapi ia hanya menggeleng sangat pelan, memberiku isyarat untuk diam. Sikapnya itu membuatku semakin cemas. Aku mulai teringat kembali ucapan-ucapan saat makan sore tadi, dari cerita tentang makan besar hingga penekanannya pada pekerjaanku yang mapan. Semua itu, ditambah dengan keharusan membawa KTP, membuatku tidak bisa lagi menganggap ini sebagai acara makan Lebaran biasa. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, kami tiba. Hotel itu berdiri megah di hadapanku dengan lampu yang gemerlapan, jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Ini adalah hotel paling mewah di kota ini, tempat yang sering kulewati tapi tidak pernah terpikir akan kudatangi bersama seluruh keluarga suamiku di hari Lebaran. Begitu mobil berhenti, jantungku berdebar lebih kencang, rasanya seperti akan memasuki sebuah dunia yang sama sekali asing. Semua orang turun dari mobil satu persatu. Para kerabat tampak sangat antusias, merapikan pakaian mereka, tertawa dengan suara keras. Sementara aku, saat kakiku menginjak lantai marmer yang mengilap di depan lobi hotel, hatiku diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan ketakutan yang nyata, melainkan sebuah kewaspadaan samar, seolah aku sedang melangkah masuk ke dalam sebuah masalah, meskipun aku belum tahu apa itu. Aku berjalan paling belakang, mengikuti punggung ibu mertuaku yang memimpin rombongan masuk ke dalam. Di tengah cahaya yang gemerlap itu, tiba-tiba aku merasa begitu kecil dan tersesat. Aku menggenggam erat tali tasku. Tanganku tanpa sadar menyentuh kalung di leherku, membisikkan pada diri sendiri untuk tetap waspada. Karena aku punya firasat yang sangat kuat, keputusan untuk makan malam ini bukan hanya soal jamuan, melainkan sebuah pintu yang baru saja terbuka, membawaku masuk ke dalam serangkaian peristiwa yang dampaknya belum bisa kuduga. Begitu melangkahkan kaki ke lobi hotel, tanpa sadar aku memperlambat langkah. Pemandangan di hadapanku membuatku terpana. Langit-langit yang tinggi, lampu kristal yang berkilauan, lantai marmer yang memantulkan setiap langkah, dan aroma parfum lembut yang menguar di udara. Musik instrumental yang merdu terdengar sayup-sayup. Semuanya terasa terlalu mewah, jika dibandingkan dengan kebiasaan hidup keluarga suamiku. Aku pernah dinas keluar kota, pernah menghadiri pesta di tempat seperti ini.
Tapi pergi bersama seluruh keluarga suami pada momen lebaran seperti ini adalah yang pertama kalinya, dan rasanya sama sekali tidak nyaman. Berbeda denganku, para kerabat yang berjalan di belakangku justru tampak sangat gembira. Ada yang merapikan kerah baju, ada yang menyisir rambut, ada yang mengeluarkan ponsel dan sibuk mengambil foto. Beberapa bahkan berdiri di tengah lobi, berpose sambil tertawa keras seolah takut orang lain tidak tahu mereka sedang berada di tempat mewah. Aku samar-samar mendengar celetukan seperti, "Sudah lama tidak ke tempat begini," atau "Wah, tahun ini keluarga kita naik kelas." Nih, kalimat-kalimat itu mungkin bukan untuk pamer, tapi jika digabungkan, semuanya menciptakan kesan yang aneh, seolah semua orang sedang berusaha membuktikan sesuatu. Ibu mertuaku berjalan di depan, memimpin jalan. Yang menarik perhatianku adalah sikapnya. Beliau sama sekali tidak terlihat canggung, tidak bertanya pada staf, dan tidak tampak kagok seperti orang yang baru pertama kali masuk ke hotel besar. Langkahnya sangat percaya diri, bicaranya dengan resepsionis singkat dan jelas, seolah sudah terbiasa dengan tempat ini. Aku berdiri di belakang mengamatinya. Sebuah pertanyaan sempat terlintas di benakku, tapi kemudian aku memarahi diriku sendiri karena terlalu banyak curiga. Ketika kami diantar ke ruang makan, barulah aku sadar semuanya sudah diatur. Sebuah meja besar sudah tertata dengan taplak putih bersih, piring dan alat makan tersusun rapi, dan di setiap kursi sudah ada menu yang diletakkan di atas piring. Semua orang dengan cepat memilih tempat duduk, mengobrol dengan riuh. Saat aku duduk, barulah aku sadar posisiku sedikit terpencil, bukan di tengah meja, juga tidak di dekat ibu mertua. Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang bertanya apakah aku ingin pindah. Semuanya terjadi begitu saja, tapi justru kenormalan itulah yang membuatku merasa seperti orang luar. Aku melihat suamiku duduk terpisah satu kursi dariku, di antara kami ada seorang kerabat lain. Aku berniat memintanya untuk bertukar tempat duduk, tapi ia hanya tersenyum canggung lalu kembali mengobrol dengan orang di sebelahnya. Aku pun terdiam, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Pramusaji mulai berlalu lalang. Mereka bergerak dengan anggun, berbicara dengan suara pelan, sikap mereka sangat profesional. Di antara mereka, aku memperhatikan seorang gadis muda, perawakannya kecil, wajahnya ramah. Setiap kali berjalan melewati mejaku, ia selalu menatap ke arahku sedikit lebih lama. Bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan yang seolah sedang mengamati, bercampur dengan sesuatu yang sulit diartikan. Aku beberapa kali menangkap tatapannya, tapi setiap kali aku balas menatap, ia selalu cepat-cepat memalingkan muka dan melanjutkan pekerjaannya. Perasaan itu tidak membuatku takut, melainkan terasa sangat familiar. Seolah-olah aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi tidak berhasil. Akhirnya, aku mengabaikannya. Berpikir mungkin aku hanya terlalu tegang, sehingga semua terasa aneh. Ibu mertuaku saat itu mulai memesan makanan. Beliau memegang menu, membacanya sekilas, lalu memanggil pramusaji dan berkata dengan suara keras agar seluruh meja bisa mendengar, "Pesan yang paling enak saja semua. Hari ini keluarga saya yang traktir." Pramusaji itu mengangguk sambil mencatat tanpa bertanya lebih lanjut soal harga. Aku duduk di sana, tanganku di atas meja, jantungku berdebar lebih kencang. Aku menunduk melihat menu di hadapanku, membaca angka-angka kecil yang tercetak di samping nama makanan, dan otakku secara otomatis mulai menghitung. Satu persatu, makanan laut impor, daging sapi kualitas premium, anggur dari luar negeri. Angka di kepalaku melonjak dengan cepat, jauh melampaui perkiraanku, untuk sebuah makan malam lebaran biasa. Tenggorokanku terasa kering. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Aku tidak berani berkata apa-apa, hanya diam-diam mendengarkan ibu mertuaku memesan lebih banyak makanan dengan suara yang penuh semangat. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan angkat bicara atau setidaknya memberiku tatapan yang menenangkan. Tapi ia hanya tersenyum kaku, matanya menghindar, seolah tidak ingin menghadapi kekhawatiranku. Senyumnya itu tidak membuatku lebih tenang, sebaliknya, itu semakin menunjukkan bahwa ia juga sedang bingung, hanya saja ia memilih untuk diam.
makanan mulai dihidangkan. Para kerabat berdecak kagum, memuji makanannya yang enak dan mewah. Suasana di meja tampak sangat meriah, tapi hatiku justru semakin berat. Aku makan tanpa bisa merasakan rasanya, pikiranku hanya berputar pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa ibu mertuaku memutuskan acara makan ini begitu mendadak? Mengapa beliau tampak begitu akrab dengan semuanya? Dan mengapa di tengah pesta ini aku merasa seolah-olah aku sedang perlahan-lahan dijadikan bagian dari sesuatu yang sama sekali tidak kuinginkan? Aku duduk di sana, di antara lampu yang terang benderang dan suara tawa di sekelilingku. Tiba-tiba aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Ini bukanlah pesta yang kuinginkan, juga bukan sesuatu yang kuharapkan. Tapi entah bagaimana, aku sedang ditarik ke pusatnya sedikit demi sedikit. Dan perasaan itu membuatku merinding. Karena aku paham, sekali kau sudah duduk di sebuah meja, ada hal-hal yang tidak semudah itu untuk ditinggalkan. Hidangan utama terus berdatangan. Satu piring baru saja diletakkan, piring lainnya sudah dihidangkan. Para pramusaji bergerak tanpa henti. Suara piring dan alat makan yang beradu pelan terdengar jelas di tengah ruangan yang tenang dan mewah. Suasana di antara kerabat suamiku menjadi semakin riuh. Ada yang bersulang, ada yang tertawa terbahak-bahak. Dari luar, ini benar-benar tampak seperti perayaan Lebaran yang meriah dan sejahtera, membuat siapapun yang melihatnya akan berpikir keluarga kami sangat harmonis dan berkecukupan. Aku ikut mengangkat gelas sekadarnya, tapi hampir tidak meminumnya. Makanan di hadapanku ditata dengan sangat indah, rasanya pasti lezat, tapi aku nyaris tidak bisa merasakannya. Sendok dan garpu kuangkat lalu kuletakkan kembali. Aku hanya makan seadanya. Sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk mengamati. Aku mengamati cara ibu mertuaku berbicara, cara beliau tertawa, cara beliau bersulang dengan setiap orang, dan terutama, cara beliau sesekali menoleh ke arahku, memanggil namaku dengan sangat wajar. Setiap kali pembicaraan di meja beralih ke soal bisnis, uang, atau pekerjaan, ibu mertuaku dengan lihai selalu melibatkanku. Kadang beliau berkata, "Sari ini kan kerja kantoran, urusan administrasi pasti jago." Di lain waktu, beliau tertawa sambil berkata pada yang lain, "Punya menantu dengan pekerjaan mapan itu memang bikin tenang." Kalimat-kalimat itu, jika didengar sekilas, tidak ada yang aneh, bahkan terdengar seperti pujian. Tapi karena diulang berkali-kali, aku mulai merasa tidak beres. Aku sadar, ibu mertuaku tidak menyebut namaku secara acak. Beliau memilih momen yang tepat, saat pembicaraan berpusat pada uang, pengeluaran, atau tanggung jawab keluarga, untuk membawaku masuk. Dengan begitu, di mata semua orang, aku perlahan-lahan ditempatkan pada posisi yang sangat jelas, orang yang mampu dan bisa diandalkan. Aku paham perasaan ini tidak datang dari satu kalimat saja, melainkan dari cara beliau mengarahkan pembicaraan dengan sangat halus dan perlahan. Beberapa kerabat mulai ikut bercanda. Seorang paman tertawa keras sambil menoleh ke arahku. "Kalau punya menantu sepintar ini, keluarga kita tenang, ya. Tidak perlu pusing soal urusan kecil-kecil." Semua orang ikut tertawa, ada yang mengangguk setuju. Aku ikut tersenyum sekenanya, sebuah senyum refleks. Karena jika tidak tersenyum, aku akan dianggap tidak sopan. Tapi senyum itu sama sekali tidak sampai ke mataku. Di dalam hatiku, perasaan dingin mulai menjalar, pelan tapi pasti. Aku mulai merasa bukan lagi sekadar tamu di pesta ini. Aku seperti bagian dari sebuah skenario yang sedang dibangun, meskipun belum ada yang mengatakannya secara langsung. Semakin kupikirkan, aku semakin tidak nyaman, tapi aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika aku protes, belum ada hal konkret yang bisa kupersoalkan. Tapi jika aku diam, perasaan cemas ini semakin menjadi-jadi. Tepat saat itu, pramusaji muda yang kuperhatikan sejak awal kembali berjalan melewati mejaku. Ia membawa nampan berisi hidangan baru, langkahnya sangat ringan. Ketika meletakkan piring di hadapanku, gerakannya sangat perlahan, lebih hati-hati dari biasanya. Aku mengangkat kepala dan tatapan kami bertemu. Kali ini tatapannya tidak lagi hanya terasa familiar, tapi juga ada sedikit raut khawatir. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan piring dengan sangat pelan lalu mundur.
Tapi dalam momen yang sangat singkat itu, aku merasakan ada yang aneh. Itu bukan tatapan penasaran seorang pramusaji, melainkan tatapan yang seolah ingin memperingatkanku tentang sesuatu, tapi belum bisa mengatakannya. Aku mengamati punggungnya saat ia berbalik, hatiku diliputi perasaan samar yang masih belum bisa kujelaskan. Aku kembali mengedarkan pandangan ke sekeliling meja. Suasana masih meriah, tapi jika kulihat lebih teliti, beberapa kerabat sedang berbisik-bisik. Mereka berbicara sangat pelan, tapi mata mereka terus melirik ke arahku. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang mengerucutkan bibir seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Detail-detail kecil ini, jika terjadi dalam acara makan biasa, mungkin akan kuabaikan. Tapi dalam situasi seperti ini, semuanya membuatku sangat waspada. Aku mulai menghubungkan semua yang kulihat dan kudengar sejak awal malam. Dari cerita tentang makan mewah, cara ibu mertuaku menekankan soal pekerjaanku, hingga candaan para kerabat. Semuanya tidak lagi terasa acak, melainkan mulai tampak seperti kepingan dari sebuah teka-teki yang lebih besar. Aku belum tahu apa rencana mereka, tapi aku paham satu hal. Pesta ini mungkin bukan sekadar jamuan makan. Aku menoleh ke arah suamiku, berniat menanyakan sesuatu dengan jelas. Tapi saat melihatnya sedang tertawa bersama orang di sebelahnya, dengan wajah yang sengaja menghindari tatapanku, niat itu kurungkan. Aku tidak ingin membuat keributan di tengah pesta, tidak ingin menjadi orang yang merusak suasana lebaran. Tapi justru keheningan itulah yang membuatku merasa semakin terpojok. Aku duduk di sana, di tengah tawa dan lampu yang terang, tapi hatiku merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Aku mulai bertanya-tanya, di antara semua orang di pesta ini, apakah hanya aku satu-satunya yang tidak tahu apa yang akan terjadi? Dan jika memang begitu, apakah harga dari ketidaktahuan ini akan terlalu mahal bagiku? Efek alkohol mulai terasa. Suara tawa di meja menjadi lebih keras, obrolan pun semakin lepas, tidak lagi dijaga seperti di awal. Aku duduk diam, merasakan dengan jelas perubahan suasana itu. Ketika orang mulai banyak minum, hal-hal yang tadinya hanya ada di pikiran akan lebih mudah keluar tanpa pertimbangan. Seorang paman dari pihak suami, wajahnya sudah memerah karena minuman, tertawa terbahak-bahak lalu menoleh ke arahku. Suaranya terdengar setengah bercanda. Menantu yang kerja kantoran pasti urusan administrasi sudah biasa, ya? Tanda tangan ini itu mah urusan kecil, kan? Seluruh meja tertawa serentak. Aku ikut tersenyum sekadarnya. Tapi senyum itu cepat sekali pudar, karena aku paham kalimat itu sama sekali tidak dilontarkan secara kebetulan. Kalimat itu keluar di saat yang tepat, seolah sudah dipersiapkan. Aku menjawab sekenanya, berusaha menjaga suara tetap ringan. Hanya pekerjaan kantor biasa saja, Paman. Aku berkata begitu, tapi hatiku sudah mulai waspada. Aku sadar, sejak awal, pembicaraan ini perlahan-lahan digiring ke satu arah yang sangat spesifik, seputar dokumen, uang, dan orang yang bisa diandalkan untuk mengurusnya. Belum sempat suasana kembali tenang, ibu mertuaku langsung menimpali dengan sangat wajar, seolah sedang membantuku. Sari ini kan akuntan Paman. Angka-angka begitu sudah di luar kepala. Kalimat itu membuatku terkejut. Aku tidak pernah menjelaskan secara detail pekerjaanku pada kerabat suami, apalagi pamer. Tapi sekarang, ibu mertuaku mengatakannya dengan begitu jelas dan tegas, seolah itu adalah fakta yang sudah diketahui semua orang. Aku menoleh ke arahnya, berniat untuk mengoreksi, tapi begitu melihat tatapannya, aku terdiam. Tatapan itu bukan tatapan iseng orang yang sedang bergurau di pesta, melainkan tatapan yang penuh pertimbangan. Tiba-tiba aku mengerti, ibu mertuaku tidak salah bicara, juga tidak sedang bercanda. Beliau sengaja menempatkanku pada posisi tertentu di hadapan seluruh keluarga. Suamiku yang duduk di dekatku memegang gelasnya, tapi matanya menghindari tatapanku. Ia bersulang dengan orang di sebelahnya. Tersenyum kaku, tapi aku melihat dengan jelas kegugupannya. Jika ia benar-benar tidak tahu apa-apa, ia tidak akan menghindariku seperti itu. Sikapnya itu membuatku merinding, karena memunculkan sebuah pemikiran yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin ia sudah tahu, atau setidaknya pernah mendengar, tapi memilih untuk diam.
Orang lain ikut menimpali, suaranya lebih bersemangat karena efek minuman. Wah, kalau punya menantu sehebat ini, nanti kalau keluarga ada urusan besar jadi tidak perlu khawatir. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi bagiku, rasanya seperti sebuah bingkai tak kasat mata yang baru saja dipasang di sekelilingku. Di dalam bingkai itu, aku bukan lagi seorang menantu yang sedang merayakan Lebaran bersama keluarga, melainkan sebuah sumber daya yang siap diandalkan saat dibutuhkan. Semua orang tertawa mendengar kalimat itu. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang menambahkan beberapa komentar tak penting. Aku ikut tersenyum, tapi kepalaku saat itu sudah mulai tegang. Aku merasa dengan sangat jelas bahwa aku sedang dipaksa masuk ke dalam sebuah peran yang sama sekali tidak kusetujui. Dan yang paling menakutkan adalah, peran itu dibentuk dengan cara yang sangat wajar dan masuk akal, sehingga jika aku bereaksi, aku akan dianggap berlebihan. Aku mulai memperhatikan setiap kata dan tatapan dengan lebih saksama. Ibu mertuaku tidak langsung berkata apa-apa lagi, tapi sesekali beliau melirik ke arahku, seolah memastikan bahwa apa yang baru saja dibicarakan sudah dicatat oleh semua orang. Aku paham. Beliau sedang membangun sebuah kesepakatan diam-diam. Agar pada saatnya nanti, semua orang akan menganggap wajar jika aku yang diminta turun tangan. Di tengah lamunanku, pramusaji muda yang kuperhatikan sejak awal berjalan melewati meja, ia membawa nampan berisi minuman. Entah bagaimana, saat mendekati tempat dudukku, ia sedikit tersandung kaki meja, dan serbet di tangannya jatuh ke lantai tepat di sebelah kursiku. Suaranya sangat pelan, tapi cukup untuk menarik perhatianku. Ia membungkuk untuk mengambil serbet itu dengan sangat perlahan. Pada saat itu, matanya sekilas menatap ke arahku, tatapan yang sangat cepat. Hanya sedetik, lalu ia kembali berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi justru momen singkat itulah yang membuatku terdiam. Tatapan itu tidak seperti tatapan seorang pramusaji yang tidak sengaja membuat kesalahan, melainkan seperti tatapan seseorang yang ingin mengatakan sesuatu tapi belum bisa. Aku mengamati punggungnya saat ia berlalu, hatiku diliputi perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Bukan takut, melainkan semacam kepekaan profesional yang sudah biasa kurasakan, seperti perasaan ketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres, meskipun belum bisa menjelaskannya. Aku mulai teringat kembali tatapannya yang familiar sejak awal pesta, caranya meletakkan piring dengan perlahan di hadapanku, dan caranya menghindari tatapan langsung dari ibu mertuaku. Aku kembali fokus ke meja makan, tapi pikiranku sudah tidak lagi di sana. Obrolan di sekitarku kudengar tapi tidak masuk ke dalam kepala. Saat ini, di benakku hanya ada satu pemikiran yang sangat jelas. Pesta ini bukan lagi sekadar jamuan makan. Candaan yang baru saja dilontarkan bukanlah celetukan karena mabuk, melainkan jarum-jarum kecil yang ditusukkan sedikit demi sedikit untuk menguji reaksiku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, menarik napas dalam-dalam. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, juga belum jelas apa rencana mereka. Tapi aku paham satu hal, mulai saat ini, aku tidak bisa lagi terus duduk di sini dengan sikap sebagai tamu yang hanya datang untuk merayakan Lebaran. Karena aku sudah mulai melihat dengan jelas bahwa pesta ini hanyalah babak pembuka dari sebuah masalah yang lebih besar. Dan jika aku tidak waspada, kemungkinan besar akulah yang harus membayar harganya. Hidangan penutup baru saja disajikan. Buah-buahan yang dipotong indah dan kue-kue manis yang ditata rapi di tengah meja. Suasana seolah sudah mencapai bagian paling santai dari sebuah pesta. Semua orang mulai bersandar di kursi, mengobrol lebih riuh. Beberapa bahkan tertawa sambil berkata bahwa jamuan ini benar-benar standar Lebaran mewah. Baru saja aku memegang sendok, ibu mertuaku memanggil namaku, suaranya tidak keras, tapi sangat tegas. "Sari, ikut ibu sebentar ke lobi. Ada urusan kecil." Seluruh meja sempat hening sejenak, lalu kembali ramai seolah tidak terjadi apa-apa. Aku meletakkan sendokku dan berdiri mengikutinya. Di kepalaku saat itu bukan lagi firasat samar, melainkan kesiapan mental yang jelas untuk menghadapi sesuatu yang tidak baik. Aku tahu, jika tidak ada urusan penting,
Ibu mertuaku tidak akan memilih waktu yang tepat seperti ini untuk memanggilku keluar secara pribadi. Lobi hotel saat itu lebih sepi daripada ruang makan, hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang. Cahaya lampu yang kekuningan terasa lebih lembut, tapi suasana di antara aku dan ibu mertuaku justru terasa dingin. Beliau berjalan beberapa langkah di depanku, lalu berhenti di dekat meja resepsionis dan menoleh ke arahku. Tatapannya kini tidak lagi menunjukkan keramahan seperti di awal, melainkan tajam dan lurus, seolah sudah menanggalkan semua topengnya. Beliau merendahkan suaranya, tapi setiap kata yang keluar sangat jelas. Nanti tagihannya sepertinya agak besar. Kamu yang bicara dengan mereka ya, biar lebih mudah. Aku tertegun sejenak, mengira salah dengar. Aku bertanya kembali, berusaha menjaga suara tetap tenang, maksud ibu bagaimana? Ya, aku butuh penjelasan, karena kalimat itu terlalu ambigu tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar lebih kencang. Ibu mertuaku tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi ramah, lebih seperti sebuah penegasan yang memaksa. Kamu kan sudah biasa dengan urusan administrasi, bicaranya juga lancar, orang pasti lebih segan. Ibu ini sudah tua. Kalau ibu yang bicara, takutnya mereka tidak mau dengar. Mendengar itu, aku paham betul kata segan yang beliau maksud bukanlah segan karena usia atau posisi, melainkan segan pada orang yang namanya tercantum. Segan pada orang yang bertanggung jawab. Pada saat itu, semua kepingan teka-teki di kepalaku seolah menyatu. Obrolan saat makan, pujian-pujian yang setengah bercanda, cara ibu mertuaku terus menekankan soal pekerjaanku, semuanya mengarah pada momen ini. Aku tidak ragu lagi. Tujuannya sejak awal bukan sekadar pamer, melainkan mendorongku ke garis depan, menjadikanku tameng untuk sebuah masalah yang sama sekali tidak kuciptakan. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata terus terang, tanpa basa-basi, siapa yang memesan, dialah yang membayar. Saya tidak akan maju atas nama siapapun atau berbicara mewakili siapapun, aku mengatakannya dengan sangat perlahan, setiap kata jelas, karena aku tahu jika saat ini aku bersikap lunak, segalanya akan langsung bergeser ke arah yang lain. Wajah ibu mertuaku seketika berubah. Senyumnya hilang. Bibirnya terkatup rapat, tatapannya menjadi gelap. Beliau merendahkan suaranya, tapi di dalamnya sudah ada nada ketus yang kukenali. Kamu bicara begitu, mau mempermalukan ibu di depan seluruh keluarga? Pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban, melainkan sebuah tuduhan. Aku berdiri diam, merasakan dengan jelas tekanan yang menghimpitku. Cukup aku mundur selangkah, cukup aku mengatakan kalimat seperti nanti saya lihat dulu, aku tahu aku akan langsung terseret ke dalam pusaran masalah itu. Aku menjawab. Suaraku tidak tinggi tapi cukup tegas. Saya tidak bermaksud mempermalukan ibu. Tapi urusan siapa? Dialah yang harus bertanggung jawab. Saya tidak akan mengambil alih urusan ini. Ibu mertuaku menatapku tajam selama beberapa detik, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu beliau berkata, suaranya lebih rendah tapi tajam, kamu ini pintar sekali, ya? Tapi ingat baik-baik, ini urusan keluarga. Kalimat itu membuatku merinding. Karena aku paham, ketika seseorang menggunakan kata keluarga dalam situasi seperti ini, itu bukan lagi tentang ikatan, melainkan alasan untuk memaksa. Tepat saat itu, suamiku keluar dari ruang makan. Ia berdiri beberapa langkah dari kami, memandang kami bergantian dengan wajah bingung. Aku menoleh ke arahnya, menatap lurus ke matanya, menunggu sebuah penjelasan atau setidaknya pembelaan. Tapi ia hanya berdiri diam, tidak berkata apa-apa, tidak membelaku, juga tidak menentang ibunya. Keheningannya saat itu terasa lebih menyakitkan daripada omelan apapun, itu menegaskan satu hal yang sangat jelas. Ia tahu ada masalah, atau setidaknya ia tahu rencana ibunya. Tapi ia memilih untuk tidak ikut campur. Pada saat itu, aku sadar aku benar-benar sendirian. Ibu mertuaku berbalik dan berkata dengan dingin. Sudah, ayo masuk lagi. Urusan ini nanti saja dibicarakan. Beliau berkata, seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah obrolan kecil yang tidak penting. Aku mengikutinya kembali ke ruang makan. Langkahku terasa berat.
Suasana di dalam masih semeriah tadi. Tidak ada yang tahu, atau berpura-pura tidak tahu, bahwa baru saja terjadi sebuah konfrontasi di luar sana. Aku duduk kembali di kursi, merasa seperti baru saja melewati sebuah batas. Sebelumnya, aku masih bisa menenangkan diri dengan berpikir bahwa aku hanya terlalu khawatir. Tapi setelah percakapan singkat itu, aku tahu dengan sangat jelas. Aku telah secara resmi ditarik ke dalam sebuah jebakan yang perlahan-lahan mulai tertutup. Dan mulai saat ini, setiap tindakan dan ucapanku bisa menjadi celah bagi orang lain. Jika aku tidak sangat waspada, aku kembali ke meja makan dengan perasaan seperti baru saja melewati hembusan angin dingin. Di luar, semuanya tampak sama. Suara tawa, denting gelas, dan piring yang beradu pelan terdengar jelas. Tidak ada yang bertanya apa yang baru saja kubicarakan dengan ibu mertuaku di lobi, juga tidak ada yang menunjukkan rasa penasaran. Tapi justru sikap acuh tak acuh itulah yang membuat suasana di sekitarku terasa lebih berat. Aku duduk kembali di kursi, punggungku tegak, tapi tanganku yang berada di bawah meja mengepal erat, telapak tanganku basah oleh keringat. Aku sudah tidak berselera makan. Hidangan penutup yang tersaji indah di hadapanku hanya kupandangi tanpa kusentuh. Aku mulai mengamati setiap gerakan di sekitarku. Dari tatapan ibu mertuaku, sikap para kerabat, hingga cara suamiku tertawa. Semuanya seolah berjalan normal, tapi bagiku, itu adalah kenormalan yang diatur dengan sangat rapi, seperti permukaan air yang tenang sebelum badai. Tepat saat aku sedang sibuk mengamati, pramusaji muda yang tadi kembali mendekat. Aku langsung mengenalinya dari cara berjalannya yang ringan dan nampan di tangannya. Yang menarik perhatianku, ia meletakkan segelas air tepat di hadapanku, padahal aku sama sekali tidak memesannya. Refleks aku sedikit mengangkat kepala, berniat mengatakan bahwa aku tidak butuh, tapi ia sudah membungkuk sangat rendah, berpura-pura merapikan posisi gelas. Pada saat itu, ia mendekatkan wajahnya lebih dari yang seharusnya, suaranya diturunkan sangat pelan, nyaris hanya cukup untuk kudengar. "Mbak, tolong pegang erat ponselnya, jangan sampai dipinjam siapa-siapa." Kalimat itu singkat, cepat, dan tegas. Aku tertegun, jantungku berdebar begitu kencang, hingga aku bisa merasakan setiap denyutnya. Aku belum sempat bereaksi. Belum sempat bertanya apapun. Ia sudah kembali berdiri tegak dan berbalik dengan sangat wajar. Seolah baru saja menyelesaikan tugasnya. Aku refleks mengangkat kepala, tapi yang kulihat hanyalah punggungnya yang sudah menyatu dengan pramusaji lainnya. Tidak ada seorang pun di meja yang memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Ibu mertuaku masih asyik mengobrol dengan orang di sebelahnya, tawanya terdengar sangat lepas. Suamiku masih bersulang dengan kerabat di seberangnya. Semuanya berjalan begitu mulus, sehingga jika bukan aku yang mendengarnya langsung, aku mungkin akan bertanya-tanya apakah aku hanya salah dengar. Aku menunduk menatap gelas air di hadapanku, lalu melirik cepat ke arah ponselku yang ada di dalam tas. Kalimat pramusaji itu terngiang di kepalaku, begitu jelas dan menakutkan. "Pegang erat ponselnya, jangan sampai dipinjam siapa-siapa." Itu bukanlah pengingat biasa. Dalam situasi seperti ini, itu lebih terdengar seperti sebuah peringatan. Aku mulai teringat kembali tatapannya yang familiar sejak awal pesta, caranya menatapku lebih lama, caranya meletakkan piring dengan perlahan, lalu insiden kecil saat ia tersandung dan menjatuhkan serbet. Semua detail itu tadinya tidak bisa kuhubungkan. Tapi sekarang, semuanya mulai membentuk sebuah garis lurus di kepalaku. Aku masih belum ingat di mana aku pernah bertemu dengannya. Tapi satu hal yang pasti, tindakannya tidak kebetulan. Aku Sin Fai Sin Fai Fai Sin Fai Sin Fai 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 Sin Fai 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 Fai. Gerakan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi aku berhasil melihatnya. Perasaan dingin menjalar di punggungku. Aku sadar bahwa akulah yang sedang menjadi topik pembicaraan mereka, meskipun aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Di dekat meja kasir,
Aku memperhatikan seorang pria asing yang sudah ada di sana sejak tadi. Ia tidak duduk bersama kami, juga tidak makan, hanya duduk di sana sambil memegang ponsel. Matanya terus-menerus melirik ke arah mejaku. Setiap kali aku tidak sengaja menatapnya, ia langsung memalingkan muka, tapi beberapa saat kemudian kembali menatap ke arah kami. Kehadirannya membuat suasana menjadi semakin sesak. Samar-samar aku mendengar sebuah kalimat dari arah sana. Suara pria yang berat, tidak terlalu keras tapi cukup terdengar saat tawa di meja mereda. Nanti lakukan saja sesuai rencana. Aku tidak yakin kalimat itu ditujukan untuk siapa. Tapi di kepalaku, kalimat itu langsung terhubung dengan apa yang baru saja dikatakan ibu mertuaku di lobi dan dengan peringatan dari pramusaji tadi. Suasana di sekitarku mulai terasa semakin tegang. Bukan karena semua orang diam, melainkan karena tawa mereka tidak lagi terdengar tulus. Lebih kaku dan lebih singkat. Seolah semua orang sedang menunggu sesuatu. Aku merasakan ketegangan itu menyebar dengan sangat cepat, meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Aku merogoh ke bawah meja, menggenggam erat ponsel di dalam tas, dan menarik resletingnya lebih rapat. Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi, tapi aku paham betul bahwa peringatan tadi bukanlah omong kosong. Ini bukan lagi sekadar masalah antara ibu mertua dan menantu di dalam lingkup keluarga. Kehadiran pria asing itu, tatapan-tatapan yang saling bertukar, dan cara semuanya diatur, semuanya menunjukkan satu hal. Masalah yang akan datang mungkin berhubungan langsung dengan uang, tanggung jawab, dan bahkan nama baikku. Aku duduk tegak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga wajahku tetap tenang. Di luar, pesta masih berlangsung, tapi di dalam hatiku, alarm peringatan sudah berbunyi sangat nyaring. Aku tahu, mulai saat ini, cukup aku lengah satu langkah, konsekuensinya tidak akan lagi terbatas pada lingkup keluarga, melainkan bisa menyeretku ke dalam masalah yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kuanggap enteng. Piring-piring hidangan penutup terakhir telah diangkat. Pramusaji mulai mengumpulkan mangkuk dan piring kotor dengan gerakan yang rapi tapi tegas, berbeda dengan di awal pesta. Aku mengamati setiap nampan yang meninggalkan meja, hatiku terasa berat. Bagiku, itu bukan hanya pertanda berakhirnya jamuan makan, melainkan sinyal bahwa momen paling krusial akan segera tiba. Menjelang akhir, suasana di meja terasa berbeda. Tidak lagi wajar dan nyaman seperti di awal. Ibu mertuaku meletakkan gelasnya, menoleh ke arahku, sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum yang setengah bercanda. Beliau berkata, suaranya terdengar seperti menggoda tapi sangat jelas. Kamu siapkan mentalmu ya nak. Hari ini keluarga kita mau buat gebrakan. Kalimat itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku paham. Gebrakan yang beliau maksud bukan hanya sekadar makan mewah, melainkan sesuatu yang sudah diperhitungkan sejak awal. Belum sempat aku bereaksi, seorang kerabat yang duduk di seberangku tertawa menimpali, suaranya penuh makna. Tenang saja, kan ada Sari yang urus. Semuanya pasti beres. Kalimat itu terdengar di tengah keramaian meja, sangat wajar dan santai, seolah-olah itu adalah hal yang sudah jelas sejak awal. Beberapa orang lain ikut mengangguk. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang terlihat terkejut. Tiba-tiba aku merasa merinding. Namaku disebut berulang kali bukan dalam sebuah pertanyaan, melainkan dalam pernyataan-pernyataan tegas. Aku bukan lagi Sari si menantu, melainkan Sari yang bisa mengurus. Perasaan itu membuatku sesak. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Di mata mereka, aku sudah ditempatkan pada posisi sebagai penanggung jawab, meskipun tidak ada seorang pun yang bertanya apakah aku setuju atau tidak. Aku berusaha menjaga wajah tetap tenang, tapi di dalam hati, gejolak sudah tak tertahankan. Aku mencondongkan tubuh ke arah suamiku dan berbisik pelan agar hanya ia yang mendengar. Mas, kamu tahu ibu sebenarnya merencanakan apa? Aku butuh sebuah jawaban, bahkan jika itu hanya sebuah sangkalan untuk bisa kupegang. Tapi Budi tidak menatapku. Ia menunduk, memutar-mutar gelas di tangannya, suaranya sangat pelan. Sudah, Dik, jangan tanya sekarang. Hanya satu kalimat itu, tapi bagiku, itu sudah cukup untuk mengonfirmasi semua kecurigaanku sejak awal.
Jika ia benar-benar tidak tahu apa-apa, ia tidak akan berkata seperti itu. Jika ia tidak terlibat, ia tidak akan menghindari tatapanku. Kalimat "jangan tanya sekarang" itu berarti ia tahu ada masalah, dan ia tidak ingin aku bertanya. Karena jika ditanya, semua kepura-puraan ini akan runtuh. Aku kembali duduk tegak, menarik napas dalam-dalam. Di kepalaku, kepingan-kepingan terakhir dari teka-teki ini mulai menyatu. Telepon yang mendesakku pulang, makan sore dengan obrolan penuh sindiran, keputusan mendadak untuk makan di Hotel Bintang 5, percakapan di lobi, peringatan dari pramusaji, pria asing di dekat kasir, dan sekarang, pernyataan-pernyataan terbuka di hadapan seluruh keluarga. Semuanya bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rangkaian yang diatur dengan sangat rapi. Pramusaji muda itu kembali berjalan melewati mejaku. Kali ini ia tidak menjatuhkan serbet, tidak salah meletakkan hidangan, juga tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya saat melihatku sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tatapan peringatan yang tersembunyi, melainkan tatapan yang penuh kekhawatiran. Bibirnya terkatup rapat, seolah ia lebih takut pada apa yang akan terjadi daripada aku. Hanya dari satu tatapan itu, aku mengerti bahwa masalah ini sudah sangat jauh dan tidak lagi sesederhana jamuan makan mahal. Aku merogoh ke bawah meja, menggenggam erat ponsel di dalam tasku. Jari-jariku tanpa sadar terkepal begitu kuat, hingga aku bisa merasakan dinginnya casing ponsel. Di kepalaku, skenario-skenario terburuk mulai bermunculan. Jika mereka menyodorkan dokumen untuk ditandatangani, jika mereka memintaku untuk menjadi penjamin, jika mereka menekanku di depan umum hingga aku tidak bisa bereaksi. Aku tahu betul, cukup aku lengah sekali. Konsekuensinya bisa mengikutiku sangat lama, bukan hanya soal uang, tapi juga tanggung jawab hukum. Aku mengangkat kepala dan mengamati sekeliling meja sekali lagi. Tidak ada lagi yang memperhatikan makanan. Semua tatapan tampak menunggu, meskipun tidak ada yang mengatakannya secara langsung. Ada yang berpura-pura melihat ponsel. Ada yang merapikan posisi duduk. Ada yang berdeham pelan untuk menutupi kegugupan. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah panggung, di mana peranku sudah dituliskan. Tinggal menunggu adegan terakhir, dan aku harus naik ke atas panggung. Ibu mertuaku saat itu diam, tidak berkata apa-apa lagi, tapi keheningannya justru lebih menakutkan daripada ucapannya tadi. Beliau duduk tegak, kedua tangannya di atas meja, matanya sesekali melirik ke arah kasir. Aku paham. Beliau sedang menunggu waktu yang tepat, dan waktu itu adalah saat tagihan diantarkan. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Di kepalaku terngiang kembali peringatan pramusaji itu, pegang erat ponselnya, jangan sampai dipinjam siapa-siapa. Aku melakukan persis seperti itu, menarik resleting tasku sekali lagi, dan meletakkan tanganku di atasnya sebagai refleks perlindungan diri. Aku tidak tahu seberapa kuat aku bisa bertahan, tapi aku tahu satu hal. Momen pembayaran nanti akan menjadi puncak dari segalanya, dan itulah yang akan menentukan apakah aku bisa menyelamatkan diriku atau tidak. Semua orang di meja mulai berdiri hampir bersamaan. Suara kursi yang digeser terdengar pelan, tapi sangat jelas di tengah ruangan yang mulai sepi. Suara tawa tidak lagi seramai saat makan, lebih pelan dan terputus-putus, seolah semua orang hanya berbicara sekadarnya untuk menutupi penantian mereka. Aku ikut berdiri. Kakiku terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Kami berjalan keluar ke lobi. Cahaya di sini lebih terang dan ruangannya lebih luas, tapi entah kenapa aku justru merasa sesak. Meja kasir terlihat jelas di hadapanku, rapi dan mengilap. Di belakangnya ada layar komputer yang menyala. Staf kasir sudah berdiri siap, tangannya di atas keyboard, menatap ke arah rombongan kami dengan sikap yang sangat profesional. Aku sadar, momen yang kukhawatirkan sejak awal akhirnya tiba. Ibu mertuaku memperlambat langkahnya lalu sengaja berdiri sangat dekat denganku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa mendengar napasnya. Beliau tidak langsung berkata apa-apa, hanya berdiri di sana sambil menatap ke arah kasir, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Aku merasa dengan sangat jelas bahwa aku sedang diposisikan, bukan sekadar berdiri di sampingnya,
melainkan berdiri di tempat yang seharusnya. Staf kasir membungkuk dan bertanya dengan sopan tentang pembayaran. Tepat saat itu, ibu mertuaku menoleh dan berkata dengan suara cukup keras agar semua orang, termasuk kerabat di belakang kami, bisa mendengar. Menantu saya yang ahli urusan begini. Biar dia yang selesaikan supaya cepat. Kalimat itu diucapkan dengan tegas, tanpa meminta pendapatku, tanpa butuh persetujuanku. Terdengar seperti sebuah perintah yang disampaikan dengan nada yang sangat tenang. Aku merasa seolah semua tatapan di lobi seketika tertuju padaku. Kerabat yang berdiri di belakang langsung terdiam. Ada yang menatapku tajam, ada yang melirik sekilas lalu membuang muka, tapi semua tatapan itu membawa satu pesan yang sama. Penantian. Menungguku untuk maju, menungguku untuk bertindak, menungguku untuk memenuhi peran yang telah mereka sematkan secara diam-diam sejak awal. Aku berdiri diam, tanganku di samping tas, tidak maju, juga tidak mundur. Pada saat itu, aku sadar aku sedang berada di tengah lingkaran tak kasat mata. Di depanku ada kasir, di sampingku ada ibu mertua, dan di belakangku ada para kerabat. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Tidak ada yang memegang tanganku. Tidak ada yang membentakku. Tapi tekanannya begitu nyata hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dari sisi kanan, pria asing yang kuperhatikan sejak tadi melangkah mendekat. Ia berdiri tepat di belakang ibu mertuaku, jaraknya sangat dekat. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu ia sedang menatapku. Kehadirannya membuat suasana menjadi sangat berbeda. Ini bukan lagi sekadar urusan keluarga, melainkan urusan yang melibatkan orang luar, orang yang siap turun tangan jika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Di kejauhan, aku melihat pramusaji muda itu berdiri di dekat lorong. Ia berdiri diam, tangannya menggenggam erat nampan, matanya tidak lepas dariku. Bukan lagi tatapan tersembunyi, melainkan tatapan yang menunjukkan kekhawatiran yang jelas. Hanya dengan melihat tatapannya saja, aku mengerti bahwa apa yang akan terjadi tidaklah sederhana dan peringatannya tadi bukanlah omong kosong. Aku merasa seperti didorong ke tengah panggung, di mana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku mendengar dengan jelas suara napas orang-orang di sekitarku, suara sepatu yang bergesekan dengan lantai, dan suara komputer di kasir yang mengeluarkan bunyi penantian. Semua suara itu pada saat itu menjadi sangat jelas, sangat nyata, seolah menekankan bahwa ini adalah momen yang tidak bisa diulang. Di kepalaku, terlintas dengan sangat cepat kalimat pramusaji tadi. Jangan pinjamkan ponselmu pada siapapun. Aku menggenggam erat tali tasku, merasakan dengan jelas ponselku di dalamnya. Aku paham. Jika sekarang ada yang menyodorkan dokumen atau memintaku melakukan konfirmasi melalui ponsel, cukup aku lengah, segalanya bisa berbalik arah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak membiarkan diriku panik, juga tidak membiarkan diriku bereaksi secara emosional. Aku tahu, kegugupan apapun saat ini akan dimanfaatkan oleh orang lain. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah kasir, berusaha menjaga wajahku setenang mungkin, meskipun di dalam hati badai sedang bergejolak. Staf kasir menunduk melihat layar lalu meletakkan setumpuk kertas di atas meja. Itulah tagihannya. Aku tahu itu. Tumpukan kertas itu tipis tapi terasa sangat berat. Seolah jika disentuh, segalanya akan berubah. Ibu mertuaku melirik tumpukan kertas itu lalu menoleh ke arahku. Kali ini beliau tidak lagi berbicara dengan suara keras, melainkan merendahkannya, tapi setiap katanya membuatku merinding. Beliau berkata dengan sangat pelan dan yakin. Kamu tanda tangan di sini dulu ya, nak. Cuma formalitas, kok. Kalimat itu terngiang di kepalaku, pelan tapi jelas, seperti gunting yang memotong semua pertahananku sejak awal. Aku menatap tumpukan kertas di meja, lalu menatap ibu mertuaku, dan terakhir, menatap semua mata yang tertuju padaku. Pada saat itu, aku tahu dengan sangat jelas, ini bukan lagi soal lebaran, bukan lagi sekadar soal uang. Ini adalah sebuah batas. Cukup aku melangkah dan menandatanganinya. Segala sesuatu setelahnya tidak akan lagi menjadi milikku. Aku menatap tumpukan kertas di atas meja kasir dan merasa seperti sedang melihat sesuatu yang sangat berbahaya. Dari luar, itu hanyalah beberapa lembar kertas A4 tipis,
ujungnya masih rapi, tintanya tercetak jelas. Tapi pada saat itu, aku tahu betul, cukup aku menyentuhnya dan membubuhkan tanda tangan, hidupku bisa berbelok ke arah yang sama sekali tidak kuinginkan. Ibu mertuaku berdiri sangat dekat denganku, napasnya teratur, tapi tangannya yang diletakkan di ujung meja sedikit gemetar, seolah sedang menahan ketidaksabaran. Beliau mendorong pelan tumpukan kertas itu ke arahku. Gerakannya tidak keras tapi tegas. Suaranya diusahakan tetap tenang, tanda tangan saja, nak, kasihan yang lain sudah menunggu. Kalimat itu diucapkan dengan sangat lihai. Tidak dengan nada tinggi, tidak dengan kata-kata kasar, tapi membawa tekanan yang jelas. Beliau tidak bertanya apakah aku setuju, melainkan mengasumsikan bahwa aku pasti akan menandatanganinya, cepat atau lambat. Aku menunduk untuk melihat lebih teliti, dan hanya dengan sekali lihat, jantungku terasa mencelos. Ini bukan sekadar tagihan makan. Di baliknya ada setumpuk dokumen konfirmasi layanan, merinci berbagai item tambahan, peningkatan paket, penggunaan ruang privat, anggur mahal. Dan di bagian bawah ada satu baris kalimat dengan huruf kecil tapi sangat jelas. Komitmen pembayaran tambahan. Yang membuatku paling merinding adalah di bagian informasi penanggung jawab, namaku sudah tercetak dengan rapi, bukan tulisan tangan. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah ibu mertuaku, dan bertanya tanpa basa-basi, kenapa di sini tercetak nama saya? Aku tidak lagi menahan diri, karena aku paham. Jika saat ini aku masih berbicara diplomatis, segalanya akan semakin lepas kendali. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di sekitar. Ibu mertuaku mengerutkan kening, raut kesal terpancar jelas di wajahnya. Beliau merendahkan suaranya, tapi setiap kata yang keluar sangat ketus, cuma dicatat biar gampang urusannya. Kamu ini banyak sekali mikirnya. Jawaban itu sama sekali bukan penjelasan, lebih seperti cara untuk menepis pertanyaanku. Beliau berbicara seolah-olah mencantumkan namaku adalah hal yang wajar, dan tidak perlu diperdebatkan. Belum sempat aku bereaksi, pria asing yang berdiri di belakangnya angkat bicara. Suaranya berat dan dingin, tanpa emosi. Mbaknya tanda tangan saja cepat, jangan mempersulit keadaan. Ucapannya sangat singkat, tapi cukup untuk membuat suasana seketika menegang. Aku tidak menoleh, tapi aku merasakan dengan sangat jelas kehadirannya seperti tekanan tak kasat mata di punggungku. Aku mulai merasakan dengan jelas apa artinya dipaksa. Tidak ada yang memegang tanganku, tidak ada yang berteriak. Tapi semua tatapan dari kerabat di sekelilingku tidak lagi ramah. Ada yang menatapku tajam, ada yang mengerutkan kening, ada yang menggelengkan kepala, seolah menyalahkanku. Pada saat itu, aku mengerti bahwa jika aku menandatanganinya, mereka akan menganggapnya wajar. Tapi jika tidak, aku akan menjadi perusak acara, orang yang tidak memikirkan keluarga. Aku menoleh ke arah suamiku, kali ini tidak lagi berbisik. Aku bertanya terus terang, setiap kata seolah menghantam keheningan. Mas, tolong jelaskan, ini sebenarnya ada apa? Aku butuh ia bicara, walau hanya satu kalimat, untuk menegaskan bahwa bukan hanya aku yang melihat keanehan ini. Suamiku menunduk. Ia tidak menatapku, juga tidak menatap ibunya, melainkan menatap lantai marmer yang mengilap di bawah kakinya. Suaranya terbata-bata, begitu pelan hingga jika tidak berdiri di dekatnya, aku tidak akan mendengarnya. Ibu bilang, cuma pinjam nama sebentar. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, aku merasa seolah ada sesuatu yang runtuh di dalam hatiku. Cuma pinjam nama, 3 kata itu seperti tusukan terakhir. Itu mengonfirmasi semua kecurigaan dan firasatku sejak awal. Ini bukan lagi dugaan, melainkan kenyataan yang telanjang. Aku telah direncanakan sejak awal, ditempatkan di posisi yang tepat, agar pada saat ini akulah yang menjadi penanggung jawab. Aku menatap suamiku, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan perasaan dingin yang aneh. Aku paham, entah ia tahu detailnya atau tidak, ia telah membiarkan ini terjadi. Keheningannya sepanjang malam, dan kalimatnya barusan adalah jawaban yang paling jelas. Aku kembali menatap tumpukan kertas di meja, lalu dengan perlahan mendorongnya kembali ke arah ibu mertuaku. Gerakanku pelan tapi sangat tegas.
Aku berkata dengan suara yang jelas, tidak tinggi, tidak rendah. Setiap kata seolah terukir. Saya tidak akan tanda tangan. Ini bukan formalitas. Kalimat itu bergema di lobi hotel. Tidak keras, tapi cukup untuk didengar oleh semua orang di sekitar. Ibu mertuaku tertegun sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Beliau hendak mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menatap lurus ke matanya dan melanjutkan, suaraku tetap tenang. Siapa yang memesan layanan, dialah yang bertanggung jawab. Saya tidak melakukan konfirmasi, tidak menggunakan, dan tidak akan menjadi penjamin bagi siapapun. Udara di lobi seolah membeku. Staf kasir di depan kami tampak bingung, matanya berpindah-pindah antara aku dan ibu mertuaku. Pria asing di belakang tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku bisa merasakan kekesalannya. Para kerabat di belakang mulai berbisik-bisik, tidak lagi bisa mempertahankan sikap santai mereka. Pada saat itu, aku tahu betul aku baru saja melewati sebuah batas. Aku tahu setelah kalimat ini, segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak melakukannya, harga yang harus kubayar akan jauh lebih besar. Dan apapun yang akan terjadi di depan, lebih baik aku menghadapinya daripada menandatangani dokumen yang bisa mengikatku selama bertahun-tahun. Begitu mendengar aku menolak menandatangani, sikap ibu mertuaku berubah total. Jika tadi beliau masih mencoba berbicara dengan nada lembut untuk memaksaku, kini semua topengnya telah terlepas. Beliau berbalik menghadap ke lobi dan berteriak, suaranya yang melengking bergema di tengah keheningan. Dasar menantu pelit. Bikin malu seluruh keluarga, kalimat itu bukan lagi teguran pribadi, melainkan serangan langsung terhadap harga diriku, diucapkan agar semua orang bisa mendengar. Seketika, beberapa kerabat di belakang mulai ikut riuh, ada yang menimpali dengan cepat, cuma makan-makan saja pakai perhitungan. Yang lain menggelengkan kepala sambil melontarkan kalimat yang lebih menyakitkan, sudah ikut makan enak, giliran bayar malah bikin ulah. Mau ditaruh di mana muka kita? Kata-kata itu tidak mempertanyakan benar atau salah, tujuannya hanya satu. Menciptakan tekanan publik di tempat ramai, memaksaku untuk tunduk karena malu. Aku berdiri diam. Jantungku berdebar kencang tapi pikiranku sangat jernih. Aku tahu betul, ini adalah momen di mana mereka ingin menggunakan massa untuk menekanku. Jika aku panik, jika aku bereaksi emosional, aku akan jatuh tepat ke dalam jebakan yang telah mereka siapkan. Aku tidak langsung menjawab, hanya menatap lurus ke arah kasir, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Tepat saat itu, pria asing yang berdiri di belakang ibu mertuaku melangkah maju. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan layarnya, dan mengarahkannya padaku seolah memberi peringatan. Suaranya berat dan dingin. Tidak perlu meninggi tapi cukup untuk menekan. Mbak sudah menggunakan layanan di sini. Kalau sekarang menolak tanda tangan, urusannya tidak akan selesai. Ucapannya singkat, tapi tatapannya tidak. Tatapannya penuh dengan ancaman, jenis ancaman yang biasa digunakan oleh orang yang merasa di atas angin. Aku melirik ponsel di tangannya, lalu kembali menatap tumpukan kertas di meja. Di kepalaku, terlintas dengan cepat semua yang telah kuamati sejak awal. Aku tahu, jika saat ini aku goyah, sedikit saja, mereka akan punya alasan untuk menjadikanku penanggung jawab. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata, suaraku pelan tapi setiap katanya jelas. Saya tidak memesan, tidak melakukan konfirmasi, dan tidak menerima layanan. Siapa yang memesan, dialah yang bertanggung jawab. Kalimatku bergema di lobi. Tidak dengan suara keras, tapi cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitar. Aku tidak menatap ibu mertuaku atau pria asing itu, melainkan menatap lurus ke arah staf kasir, seolah sedang menegaskan sebuah fakta. Staf kasir itu kini terlihat sangat bingung. Ia menatap tumpukan kertas, lalu menatapku, lalu kembali menatap ibu mertuaku. Keraguannya terlihat jelas. Kasir itu kemudian menoleh untuk memanggil manajer. Hanya dengan satu tindakan itu, suasana di lobi berubah. Masalah ini tidak lagi berada dalam lingkup urusan keluarga, melainkan sudah masuk ke ranah pekerjaan pihak hotel. Manajer datang dengan cepat.
Posturnya tinggi, mengenakan setelan jas yang rapi, suaranya tenang tapi serius. Ia bertanya singkat, ada masalah apa dengan pembayarannya? Ibu mertuaku buru-buru menjawab lebih dulu, suaranya terdengar gugup, tidak lagi selancar tadi. Beliau mengatakan ini hanya kesalahpahaman kecil, bahwa menantunya berlebihan, bahwa keluarga sedang merayakan Lebaran. Tapi semakin banyak beliau bicara, semakin kalimatnya tidak beraturan. Ketika manajer bertanya siapa yang memesan meja, jawabannya berbelit-belit. Ketika ditanya siapa yang mengonfirmasi peningkatan paket layanan, beliau bilang mungkin resepsionis salah catat. Manajer tidak berdebat. Ia hanya meminta staf untuk memeriksa ulang riwayat pemesanan di sistem. Siapa yang mengonfirmasi? Siapa yang menjadi kontak awal? Ia berkata dengan sangat jelas, tanpa memihak, kami akan bertindak berdasarkan data, bukan asumsi. Mendengar kalimat itu, hatiku sedikit lega. Setidaknya, masalah ini telah ditarik ke jalur yang benar. Ibu mertuaku mulai kehilangan ketenangannya. Bicaranya semakin cepat, suaranya semakin tinggi, tidak lagi bisa mempertahankan kepercayaan dirinya. Beliau menyalahkanku karena tidak memikirkan keluarga, menyalahkanku karena memperbesar masalah di hari Lebaran. Tapi semakin banyak beliau bicara, semakin terlihat kepanikannya. Aku berdiri diam tanpa membalas setiap ucapannya, karena aku tahu, saat ini kata-kataku tidak lebih penting daripada fakta yang ada di sistem. Sementara itu, aku melihat pramusaji muda yang sejak tadi berdiri di kejauhan. Tiba-tiba ia melangkah maju, sangat perlahan tapi pasti. Tatapannya tidak lagi menghindar, melainkan menatap lurus ke arah kasir dengan ekspresi yang sangat tegas. Aku merasa, mungkin ia sudah siap untuk mengatakan apa yang sejak awal ditahannya. Suasana di lobi hotel saat itu tegang seperti senar gitar. Beberapa tamu di meja lain mulai menoleh, penasaran tapi juga waspada. Bisik-bisik perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang berat. Aku merasa ini bukan lagi hanya ceritaku dan keluarga suamiku, melainkan sebuah situasi yang bisa disaksikan oleh siapapun yang ada di sana. Manajer melihat sekilas tumpukan kertas lalu menatap ibu mertuaku, suaranya menjadi lebih serius. Ia berkata perlahan, setiap katanya jelas agar semua bisa mendengar, jika ada indikasi pemaksaan untuk menandatangani dan pemalsuan nama, kami terpaksa harus melaporkannya ke polisi. Kalimat itu terdengar tidak keras, tapi bobotnya sangat besar. Seketika, lobi hotel menjadi sunyi senyap. Aku melihat wajah ibu mertuaku memucat, pria asing di belakangnya juga terdiam, tidak lagi bisa mempertahankan sikap arogannya. Sementara aku, meskipun jantungku masih berdebar kencang, hatiku sangat yakin akan satu hal. Jebakan ini telah terbongkar, dan mulai saat ini, ceritanya tidak akan bisa diakhiri hanya dengan basa-basi atau sikap mengalah seperti biasa. Mendengar manajer menyebut kata polisi, wajah ibu mertuaku memucat pasi. Rona merah karena marah tadi langsung lenyap, digantikan oleh kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Beliau refleks berbalik, menarik pelan lengan pria asing di belakangnya. Gerakannya cepat dan tersembunyi, seolah memberi isyarat agar pria itu diam. Hanya dari satu gerakan kecil itu, aku mengerti. Hubungan di antara mereka jelas bukan sekadar kenalan biasa. Udara di lobi terasa begitu tegang hingga aku bisa mendengar suara pendingin ruangan yang mendengung di atas. Para kerabat yang tadi berdiri di sekitar kami kini terdiam, tidak ada lagi yang membela atau menimpali ucapan ibu mertuaku. Ketika masalah sudah menyentuh ranah hukum, tameng urusan keluarga tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Tepat saat itu, pramusaji muda yang sejak tadi berdiri di dekat lorong, dengan mantap melangkah ke depan. Langkahnya perlahan tapi pasti. Ketika berhenti, ia menatap lurus ke arahku. Tatapannya tidak lagi menghindar atau khawatir seperti sebelumnya, melainkan menunjukkan tekad yang jelas. Ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, cukup untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Mbak Sari, saya harus bicara. Hanya dua kata Mbak Sari itu sudah cukup membuatku tertegun. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. Aku tidak pernah menyebutkan namaku pada staf hotel manapun. Aku juga tidak memakai tanda pengenal, tidak ada alasan baginya untuk tahu namaku. Kecuali jika perasaan familiar sejak awal pesta tiba-tiba kembali.
Tapi sebelum aku sempat menghubungkannya, ia sudah menoleh ke arah manajer, menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan sangat jelas. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pemesanan awal, pemilihan ruang privat, peningkatan paket layanan, dan pemesanan minuman mahal, semuanya dilakukan dan dikonfirmasi langsung oleh ibu mertuaku sejak awal. Ia menambahkan bahwa di sistem restoran, pemesan awal adalah ibu mertuaku. Nomor telepon dan informasinya cocok, sama sekali tidak ada namaku di tahap itu. Seluruh lobi sunyi senyap. Manajer menatapnya lekat-lekat, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Gadis itu menelan ludah, lalu melanjutkan, suaranya sedikit bergetar tapi tetap jelas. Ia mengatakan bahwa pada tahap akhir, tepat sebelum pesta dimulai, ada permintaan untuk mengubah nama penanggung jawab pembayaran, dari nama ibu mertuaku menjadi namaku, dengan alasan menantu yang urus biar praktis. Permintaan ini diajukan secara mendadak dan menunjukkan kejanggalan, tapi karena tekanan waktu dan penegasan dari pihak pemesan, sistem tetap mencatatnya. Aku berdiri di sana mendengarkan setiap katanya. Rasanya seperti ada yang meremas dadaku. Ketika ia menyebut namaku dengan benar, semua dugaanku tidak lagi menjadi spekulasi. Semuanya menjadi kenyataan yang telanjang dan jelas. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Beliau tidak menatapku. Matanya bergerak gelisah, bibirnya terkatup rapat. Jelas sekali ia sedang panik. Pramusaji muda itu kemudian melepas papan nama dari seragamnya. Ia kembali menatapku, tatapannya kini terasa begitu familiar dan sedikit bergetar. Lalu ia berkata, suaranya merendah tapi setiap katanya sangat jelas. Saya Dewi, Mbak. Sepupu jauh dari pihak ibu. Saya mengenali Mbak karena kalung itu. Kalimat itu membuatku membeku. Di kepalaku, kepingan-kepingan memori lama tiba-tiba muncul. Gambaran seorang gadis kecil kurus yang dulu ikut orang dewasa datang ke acara keluarga. Tatapannya yang malu-malu, berdiri di belakang orang tuanya, dan kalung yang dulu sering dipakai ibuku di acara-acara penting. Aku menunduk menatap kalung di leherku, tanganku sedikit gemetar. Semuanya tiba-tiba menyatu dengan cara yang menyakitkan. Tatapan familiar sejak awal pesta, caranya meletakkan piring dengan perlahan, peringatannya untuk menjaga ponsel. Semuanya bukan kebetulan. Itu adalah kehati-hatian seseorang yang menyadari kerabatnya sedang dalam bahaya, tapi belum berani bersuara sampai tidak ada pilihan lain. Dewi kembali menghadap manajer dan melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa selama proses kerja, ia melihat ada indikasi hubungan yang tidak wajar antara ibu mertuaku dan pria asing itu. Pria itu pernah muncul beberapa kali bersama ibu mertuaku dalam pertemuan sebelumnya. Pembicaraan mereka sangat tertutup, dan sepertinya terkait dengan utang atau layanan yang belum terbayar. Dan pesta malam ini sangat mungkin digunakan untuk melegalkan utang tersebut dengan cara melimpahkan tanggung jawabnya kepadaku. Penjelasan itu seperti bom yang meledak di lobi hotel. Manajer tidak ragu lagi. Ia langsung menoleh dan meminta staf untuk menghubungi polisi, sekaligus meminta agar semua bukti, baik dokumen maupun data sistem, diamankan. Semuanya terjadi begitu cepat dan tegas, tidak ada lagi ruang untuk basa-basi. Ibu mertuaku saat itu benar-benar panik. Beliau berbalik ke arahku. Tatapannya campur aduk antara marah dan takut. Suaranya meninggi, tidak lagi bisa menjaga citranya. Kamu mau menjebloskan ibumu ini ke penjara. Kalimat itu keluar begitu saja, bukan lagi teguran seorang ibu mertua, melainkan jeritan seseorang yang merasa jalan keluarnya telah tertutup. Aku menatapnya sangat lama. Untuk pertama kalinya sepanjang malam ini, aku tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Sebaliknya, yang kurasakan adalah perasaan dingin dan kesadaran yang luar biasa. Aku paham. Jika saat ini aku masih bersikap lunak, masih takut akan omongan orang, maka akulah yang akan menanggung konsekuensi terberat. Aku menjawab, suaraku tidak tinggi tapi jelas dan yakin, cukup untuk didengar oleh semua orang. Saya hanya sedang menyelamatkan diri saya sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku merasa seolah sebuah batu besar baru saja terangkat dari dadaku.
Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi aku tahu betul, aku tidak salah memilih untuk berpihak pada kebenaran. Hanya sekitar 15 menit setelah manajer menelepon, polisi tiba di hotel. Dua orang petugas berseragam masuk ke lobi. Suara mereka singkat dan tegas. Meminta semua pihak yang terlibat untuk tetap di tempat, tidak pergi, dan tidak menyentuh dokumen apapun. Suasana yang sudah tegang kini menjadi semakin berat. Bisik-bisik perlahan mereda dan akhirnya hilang, digantikan oleh keheningan yang bercampur dengan kecemasan yang terpancar jelas di setiap wajah. Seorang petugas meminta manajer untuk bekerja sama menyediakan seluruh berkas pemesanan, tagihan, dan rekaman CCTV lobi. Staf kasir diminta untuk menyingkir, sementara layar komputernya dibiarkan menyala. Aku berdiri di dekat meja kasir, tanganku masih di atas tas, merasakan detak jantungku yang cepat tapi teratur. Di kepalaku bukan lagi ada ketakutan samar, melainkan sebuah kesadaran yang dingin. Kesadaran ketika seseorang paham bahwa segalanya telah mencapai titik akhir. Rekaman CCTV lobi diputar. Di layar, terlihat dengan sangat jelas adegan saat aku berdiri di depan kasir. Ibu mertuaku menyodorkan tumpukan kertas ke arahku. Pria asing itu berdiri mengapit di belakang, jaraknya cukup dekat untuk memberikan tekanan. Kamera juga menangkap tatapan penuh penantian dari para kerabat yang berdiri di belakang, dan tidak melewatkan momen saat aku mendorong kembali tumpukan kertas itu. Semuanya tampak berjalan lambat di layar, tapi saat melihatnya kembali, barulah aku sadar betapa terpojoknya posisiku saat itu. Seorang petugas menunjuk ke layar dan bertanya langsung pada ibu mertuaku, "Ibu yang melakukan pemesanan awal, benar?" Ibu mertuaku gemetar sambil mengangguk, lalu buru-buru menambahkan dengan suara parau. Saya hanya ingin membahagiakan keluarga. Saya tidak menyangka akan jadi begini." Kalimat yang sangat klise, jenis kalimat yang biasa digunakan orang ketika sudah terpojok, berusaha mengaku salah sambil mencari simpati. Polisi melanjutkan dengan meminta pemeriksaan riwayat perubahan data di sistem pemesanan. Manajer membuka data tersebut. Setiap jejak waktu terekam dengan jelas. Awalnya adalah pemesanan atas nama ibu mertuaku, kemudian ada beberapa kali penambahan layanan, ruang privat, dan minuman mahal. Semuanya dikonfirmasi melalui nomor teleponnya, baru sesaat sebelum pesta dimulai. Sistem mencatat adanya permintaan perubahan nama penanggung jawab pembayaran menjadi namaku. Jejak waktu itu terpampang di layar, membuat beberapa orang yang berdiri di sekitar kami menahan napas. Semuanya terlalu jelas. Pria asing itu dibawa ke sudut lain untuk dimintai keterangan. Awalnya ia tampak kesal, bahkan sempat membantah bahwa ia hanya kenalan yang ikut acara keluarga dan tidak ada sangkut pautnya dengan pembayaran. Tapi ketika polisi menanyakan hubungannya dengan ibu mertuaku dan alasannya muncul tepat di saat pembayaran, ia mulai gugup. Setelah beberapa pertanyaan singkat, ia diminta untuk ikut ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penagihan utang terselubung dan pemaksaan. Saat ia berjalan pergi, sikap arogannya yang tadi sudah lenyap. Barulah saat itu aku bisa menghela napas panjang. Ibu mertuaku kini tidak bisa lagi menahan diri. Beliau gemetar, kedua tangannya mencengkeram ujung meja kasir, air matanya mulai mengalir. Suaranya berubah total dari ketus menjadi memelas, "Saya hanya ingin menjaga nama baik keluarga, Pak. Saya takut malu sama kerabat, takut tidak bisa membahagiakan anak cucu." Kata-kata itu diucapkan di sela isak tangis, terdengar sangat menyedihkan jika tidak mengingat seluruh konteks kejadiannya. Polisi mendengarkan, tapi tidak menghibur ataupun memarahi. Seorang petugas menjelaskan dengan sangat jelas, suaranya datar tanpa emosi. Jika mbaknya menandatangani dokumen ini, beliau bisa menjadi penanggung jawab hukum atas seluruh biaya yang timbul, termasuk biaya yang tidak beliau gunakan. Kasus ini memiliki unsur pemalsuan nama dan pemaksaan, kami wajib menindaklanjutinya. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Meskipun sudah menduganya, tapi ketika mendengar langsung dari pihak berwenang, barulah aku paham sepenuhnya betapa berbahayanya jebakan yang nyaris kumasuki. Suamiku berdiri membeku di belakang. Sejak polisi datang, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pucat,
Tatapannya kosong seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Aku menatapnya, tidak lagi dengan amarah. Aku mengerti, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar sadar bahwa masalah ini telah jauh di luar kendali, jauh melampaui pemikiran sederhananya bahwa ini hanyalah urusan keluarga yang bisa diselesaikan dengan obrolan. Para kerabat mulai membubarkan diri. Mereka yang tadi ikut menimpali, yang melontarkan kata-kata menyakitkan padaku, kini diam-diam menghindari tatapan polisi, manajer, dan juga tatapanku. Tidak ada lagi yang berani membela ibu mertuaku. Keheningan mereka bagiku lebih jelas daripada permintaan maaf manapun. Polisi membuat berita acara pemeriksaan, BAP, awal di lobi, mencatat seluruh kejadian, mengamankan dokumen terkait, dan meminta semua pihak untuk bekerja sama dalam penyelidikan lebih lanjut. Sebelum pergi, seorang petugas menyampaikan kesimpulan sementara. Kejadian ini memiliki indikasi penipuan, pemaksaan, dan pemalsuan nama yang perlu didalami lebih lanjut. Kalimat itu menutup sebuah malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku berdiri di sana, memandangi lobi hotel yang kini sudah sepi. Lampu masih seterang tadi, tapi suasananya sudah sama sekali berbeda. Aku menyentuh kalung di leherku, merasakan detak jantungku yang perlahan mulai normal. Saat itulah aku benar-benar sadar bahwa aku baru saja lolos dari sebuah bencana besar. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena kewaspadaan di saat yang tepat, dan karena ada seseorang yang berani menyuarakan kebenaran. Pesta Lebaran itu tidak berakhir dengan tawa atau ucapan selamat, melainkan dengan sebuah berita acara yang terjilid rapi dalam map. Lembaran kertas putih dengan tulisan hitam yang dingin dan lugas. Menutup sebuah malam yang beberapa jam sebelumnya masih disebut sebagai jamuan untuk mengangkat nama keluarga. Ketika polisi pergi, lobi hotel kembali tenang seperti sedia kala, tapi bagiku, segalanya telah berubah. Lampu masih terang, lantai masih mengilap, hanya perasaan di dalam hati yang tidak bisa kembali seperti semula. Aku mengikuti polisi ke kantor untuk memberikan keterangan sesuai prosedur. Dewi menemaniku. Ia tidak banyak bicara. Hanya duduk diam di sampingku. Posturnya yang kecil tampak sangat tegar. Dalam perjalanan, aku sadar aku tidak lagi gemetar seperti saat berdiri di depan kasir tadi. Mungkin karena ketika segalanya sudah terungkap, ketakutan terbesar pun kehilangan tempat untuk bersembunyi. Aku menceritakan kembali seluruh kejadian dengan perlahan. Dari telepon yang mendesakku mudik, makan sore di hari kedua Lebaran, hingga momen saat tumpukan dokumen itu disodorkan kepadaku. Setiap detail dicatat, tanpa ditambah atau dikurangi, persis seperti yang terjadi. Ketika aku meninggalkan kantor polisi, hari sudah larut malam, angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin khas awal tahun. Dewi yang berdiri di sampingku berbisik pelan, "Untung Mbak waspada." Aku menatapnya. Hatiku diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Jika malam ini tidak ada dia yang mengenali kalungku, tidak ada peringatannya yang tepat waktu, tidak ada keberaniannya untuk maju dan mengatakan yang sebenarnya, aku tidak berani membayangkan nasibku. Ada kerabat dekat yang seumur hidup pun tidak akan melindungimu, tapi ada seorang sepupu jauh yang kau kira asing, justru muncul di saat yang tepat untuk menarikmu dari tepi jurang. Beberapa hari setelahnya, cerita itu menyebar dengan cepat di kalangan kerabat, tanpa perlu ada yang menceritakannya. Fakta bahwa polisi turun tangan di malam Lebaran sudah cukup untuk membuat semua orang paham betapa seriusnya masalah ini. Nama baik yang coba dijaga oleh ibu mertuaku dengan sebuah pesta mewah, runtuh hanya dalam semalam. Orang-orang yang tadinya ikut menimpali, yang melontarkan kata-kata yang membuatku sesak napas, tiba-tiba menjadi diam. Tidak ada lagi yang menelepon, tidak ada yang mengungkit pesta malam itu. Seolah semua orang diam-diam mengakui bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan berlalu dalam keheningan. Ibu mertuaku harus menghadapi proses penyelidikan sesuai aturan. Aku tidak merasa senang, juga tidak merasa puas. Di dalam hatiku hanya ada rasa lelah. Lelah karena menyadari bahwa hanya demi gengsi, demi keinginan untuk tidak kalah dari orang lain, beliau tega mendorong menantunya sendiri ke dalam situasi yang begitu berbahaya.
Lelah karena paham bahwa ada orang-orang yang ketika sudah dibutakan oleh rasa takut kehilangan muka, tidak akan lagi bisa melihat batas antara benar dan salah. Suamiku meminta maaf padaku dalam diam. Tidak ada janji-janji besar, tidak ada pembelaan yang panjang lebar, hanya sebuah permintaan maaf yang sangat lirih. Pada suatu malam, ketika kami duduk berhadapan tanpa ada orang lain, aku mendengarnya lalu mengangguk. Aku tidak memarahinya, juga tidak bertengkar, tapi di dalam hatiku aku tahu, ada kepercayaan yang sudah retak dan tidak akan bisa kembali utuh seperti semula. Keheningannya di momen krusial itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Sekeras apapun aku mencoba. Aku tidak menceritakan kembali kisah ini untuk menyalahkan atau menghakimi siapapun. Aku hanya merasa sedih untuk sebuah keluarga, di mana momen Lebaran yang seharusnya menjadi waktu untuk mendekatkan diri, justru menjadi ajang untuk saling membandingkan, saling berhitung, dan pada akhirnya, saling menyakiti. Ada harga yang harus dibayar yang tidak bisa diukur dengan uang, melainkan dengan retaknya hati. Aku bertemu kembali dengan Dewi beberapa hari kemudian. Kami duduk di sebuah kafe, membicarakan hal-hal yang sangat biasa, seolah malam Lebaran itu hanyalah sebuah badai yang telah berlalu. Aku berterima kasih padanya, bukan dengan kata-kata indah, melainkan dengan ketulusan. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Aku menatapnya dan berpikir, terkadang orang yang menyelamatkan kita bukanlah orang yang paling dekat, melainkan orang yang cukup jernih pikirannya dan cukup berani untuk menyuarakan kebenaran. Malam itu, ketika kembali ke rumah, aku melepas kalungku dan menggenggamnya erat. Kalung itu masih di sana, dingin dan familiar, seperti sebuah pengingat. Aku meletakkannya di atas meja, duduk terdiam sangat lama. Aku tidak berjanji pada diriku sendiri hal-hal besar, hanya berjanji untuk hidup lebih waspada, untuk tahu kapan harus berhenti, dan untuk memiliki keberanian mengatakan tidak saat dibutuhkan. Sebuah jamuan Lebaran yang tadinya hanya untuk pamer, pada akhirnya justru menelanjangi keserakahan dan harga yang harus dibayar.